Selamat pagi Bu Dani dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi bab 3 dengan judul The Decision Usefulness Approach to Financial Reporting. Kelompok kami terdiri dari saya Merlin dan teman-teman saya, Stefania Erin, Sania, Fieri, Matthew, Jonathan, Anthony, Devi, dan Fitria. Ini adalah bagian organisasi apa yang akan kita bahas di materi bab 3. Pertama kita akan mengawali dengan The Decision Usefulness Approach. Jika kita tidak dapat mempersiapkan secara lengkap teori dalam penyusunan laporan keuangan, paling tidak kita bisa mencoba untuk membuat laporan keuangan lebih bermanfaat. Inilah pandangan dari Decision Usefulness Approach, yang terdapat dua pertanyaan utama di dalamnya. Pertama, siapa yang menggunakan laporan keuangan? Dari pertanyaan ini, kita bisa mengkategorikan pengguna laporan keuangan menjadi beberapa kelompok seperti investor, kreditor, manajer, dan pemerintah. Kelompok ini dinamakan dengan Constituencies of Accounting. Pertanyaan kedua adalah, apa masalah keputusan dari pengguna laporan keuangan? Dengan memahami kebutuhan informasi dari berbagai pengguna laporan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan akan lebih berguna untuk pengambilan keputusan. Karena hal terpenting yang harus diperhatikan oleh akuntan dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah laporan keuangan harus disusun dengan memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan secara spesifik agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh, informasi apakah yang dibutuhkan oleh investor untuk membuat keputusan rasional terkait pembelian atau penjualan kepemilikan sahamnya? Apakah konservatif accounting akan berkontribusi pada pengambilan keputusan ini ataukah tidak? Maka, keputusan untuk mengadopsi Decision Usefulness Approach adalah sebagai tanggapan atas ketidakmungkinan untuk menyusun laporan keuangan yang secara teoritis adalah lengkap dan tepat. Karena salah satu potensi masalah yang muncul adalah kesulitan untuk mengidentifikasikan pengguna laporan keuangan dan informasi apakah yang paling mereka butuhkan. Teori keputusan pribadi atau yang bisa disebut dengan Single Person Decision Theory. Teori ini dalam sudut pandang individu yang merupakan teori keputusan pribadi yang harus membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian, di mana terdapat kemungkinan perlakuan yang tidak objektif karena dalam realitanya, yang mereka berada dalam kondisi yang tidak ideal dan di luar prosedur yang baku bagi mereka untuk dapat membuat keputusan dengan baik. Sehingga diperlukan tambahan informasi agar dapat merubah penilaian subjektif dari pembuatan keputusan terhadap probabilitas apa yang terjadi setelah keputusan diambil. Decision Theory Applied merupakan teori tentang pengambilan keputusan. Pada kasus yang terdapat pada buku referensi, maka dapat disimpulkan bahwa seorang investor akan berinvestasi pada instrumen investasi yang memberikan tingkat ekspektasi utilitas yang tinggi. Sehingga, bila investor dihadapkan pada dua opsi instrumen investasi, maka investor tersebut akan mengambil opsi instrumen investasi yang memberikan tingkat ekspektasi utilitas yang lebih tinggi. Laporan keuangan sebuah entitas dapat dikatakan penting jika membantu stakeholder dalam mengambil keputusan terhadap investasi di masa depan. Meskipun dalam beberapa kondisi, laporan keuangan tidak dapat menggambarkan secara utuh kinerja keuangan perusahaan, tetapi laporan keuangan dapat membantu investor untuk mempertimbangkan apakah berita yang beredar dapat dipercaya. Sebagai contoh, ketika sebuah laporan keuangan menunjukkan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, investor cenderung meningkatkan ekspektasinya terhadap kinerja investasi di masa mendatang. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika laporan keuangan perusahaan menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan, maka investor akan bersikap skeptis terhadap kinerjanya di masa depan. Berikut ini adalah tabel information system for decision theory. Tabel ini menunjukkan hubungan utama antara kondisi keuangan perusahaan saat ini dengan performa perusahaan masa depan atau yang biasa disebut dengan conditional probabilities. Berdasarkan tabel ini, peluang perusahaan berada dalam kondisi baik dan menunjukkan good news sebesar 0,8 atau 80%, sedangkan peluang terjadinya bad news adalah sebesar 0,2. Probabilitas yang dapat terjadi ini disebut dengan information systems. Probabilitas terjadinya error pada laporan keuangan ini disebabkan karena laporan keuangan hanya sempurna pada kondisi ideal. Kenyataan yang sering terjadi, error probabilitas tersebut menunjukkan relevance atau reliability trade-off inherent dalam GAAP
dan fleksibilitas yang diberikan oleh GAAP kepada manajemen untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Korelasi yang lemah antara informasi dalam laporan keuangan dengan kinerja masa depan perusahaan karena error probabilities ini dapat disebut sebagai noise atau low earning quality. Sebuah information system dapat disebut informatif jika mengubah probabilitas yang telah dibuat oleh decision maker, di mana perubahan tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Laporan keuangan yang sangat informatif dan information system yang mendasarinya dapat dikatakan transparan, presisi, serta berkualitas tinggi. Information system merupakan konsep yang sangat penting dalam teori akuntansi. Banyak praktek akuntansi yang dapat dipahami pengaruhnya dalam konteks information system ini. Bagaimana Bill dapat mengetahui probabilitas dalam information system? Ini merupakan pertanyaan yang sering diajukan ketika mempelajari information system. Jawaban pertama adalah kita mengasumsikan bahwa Bill mengetahuinya. Hal ini juga digunakan dalam tabel information system. Asumsi ini merupakan contoh dari rational expectation, di mana seorang investor diasumsikan dapat membuat estimasi atau information system probabilities yang cukup akurat. Asumsi ini umum digunakan dalam penelitian teori akuntansi dan ekonomi. Pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk membuat estimasi yang akurat adalah dengan mengambil sampel. Bill dapat mengambil sampel dari laporan keuangan terkini, XLTD, dan perusahaan-perusahaan sejenis. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan mencatat jumlah good news yang diikuti oleh performa baik perusahaan dan sebaliknya untuk bad news. Perhitungan ini akan setara dengan table information system dengan catatan tidak ada perubahan terhadap standar akuntansi dalam periode tersebut. Information divide, teori keputusan dan konsep keinformatifan memberikan cara yang tepat untuk mendefinisikan sebuah informasi. Informasi sendiri adalah bukti yang berpotensi mempengaruhi keputusan individu. Persyaratan penting untuk bukti yang merupakan informasi adalah ada beberapa bukti yang mungkin diterima, yaitu keyakinan akan cukup terpengaruhnya sehingga keputusan optimal akan berubah. Jadi, informasi yang dibutuhkan untuk keputusan investasi yang baik secara umum akan berbeda dari informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kepengurusan manajer. Definisi informasi harus benar-benar diinterpretasikan setelah dikurangi biaya. Sumber informasi memiliki potensi dalam mempengaruhi sebuah keputusan individu. Jika mahal, maka itu bukanlah sebuah informasi karena tidak dapat digunakan. Terdapat sumber informasi lain seperti perkiraan analisis, laporan triwulan, dan laporan statistik yang dapat mempengaruhi sebuah keputusan. Harapannya untuk akuntan dapat memahami dan menghadapi persaingan dengan menyediakan pengorbanan yang berguna antara relevansi dan keandalan. Teori keputusan termasuk penting karena dapat memudahkan dalam memahami informasi dan dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambil oleh investor. Sebagai akuntan harus memahami peran ini untuk dapat menyiapkan semua informasi yang diperlukan oleh investor. The rational risk-averse investor. Apa sih rasional itu? Dalam teori keputusan, individu yang rasional adalah mereka yang mengambil keputusan memilih tindakan yang menghasilkan utilitas atau kepuasan tertinggi yang diharapkan. Hal ini menyiratkan bahwa mereka akan mencari informasi tambahan sebagai input dalam pembuatan keputusan dan merevisi probabilitas sesuai dengan teorema Bayes. Diasumsikan bahwa investor rasional bersifat risk-averse dan menghadapi trade-off utilitas dan payoff sebagai berikut. Bentuk kurva risk-averse adalah cekung yang ditunjukkan dari kurva gradien yang semakin kecil. Hal ini disebabkan pada titik taruhan atau hasil dari probabilitas tertentu, risk-averse menjadi takut dan tidak ingin mengambil risiko kerugian yang besar. Sedangkan pada risk netral ditunjukkan pada kurva linear yang positif yang terjadi karena risiko dianggap tidak penting atau indifferent. Konsep risk-averse pada kenyataannya lebih realistik dibanding risk netral. Karena konsep asumsi ini penting untuk dipahami akuntan guna memahami bahwa investor membutuhkan informasi baik terkait risiko, expected value, maupun potensi pengembalian modal di masa depan.
The principle of portfolio diversification. Dalam melakukan investasi, ada kalanya kita tidak hanya berinvestasi pada satu perusahaan saja, tapi kita dapat melakukan investasi pada 2 atau 3 atau lebih perusahaan yang ada di BEI. Nah, dengan melakukan portfolio pada 2 perusahaan yang berbeda, kita dapat mengurangi firm specific risk. Begitu juga kita melakukan investasi pada 3 perusahaan. Firm specific risk akan semakin kecil. Selanjutnya, jika kita menginvestasikan pada seluruh kemungkinan yang ada, itu dikenal dengan the holding of the market portfolio. Management Discussion and Analysis atau MD&A adalah penjelasan yang diberikan manajemen dalam bentuk narasi mengenai kinerja perusahaan, kondisi keuangan, risiko, dan peluang masa depan yang dibuat untuk meningkatkan pemahaman investor. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pemahaman investor mengenai laporan keuangan. Perusahaan perlu melakukan beberapa pengungkapan seperti likuiditas, kontrak dan perjanjian, tren, risiko, dan ketidakpastian. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan, pertama, standar MD&A perlu memiliki arahan di masa depan yang jelas. Yang kedua, MD&A harus konsisten dengan teori pengambilan keputusan seorang investor, dengan asumsi investor rasional. Dengan melakukan pengungkapan penuh atau full disclosure, akan membantu mengurangi informasi yang tidak lengkap pada investor. Berdasarkan conceptual framework, laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk investor saat ini dan calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya mengenai penyediaan sumber daya untuk entitas. Conceptual framework menyatakan bahwa investor memerlukan informasi mengenai seberapa efisien dan efektif manajemen entitas dan governing board telah melaksanakan tanggung jawab mereka untuk menggunakan sumber daya entitas untuk menginformasikan kepada investor mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Seperti yang telah dibahas di awal, decision usefulness menyiratkan bahwa investorlah yang membuat keputusan, sedangkan peran laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi investor, bukan akuntan yang berperan sebagai pembuat keputusan bagi investor. Pada conceptual framework disebutkan bahwa primary user dari laporan keuangan adalah investor saat ini, investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Conceptual framework mengadopsi pandangan entitas laporan keuangan, di mana entitas harus mengakui tanggung jawab untuk melaporkan kepada semua penyedia modal. Artinya, laporan keuangan mencerminkan perspektif perusahaan secara keseluruhan. Jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh penyedia modal? Conceptual framework menyatakan bahwa primary user membutuhkan informasi tentang jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Investor diasumsikan menghindari risiko atau risk averse. Tujuan informasi laporan keuangan berorientasi pada masa depan. Investor membutuhkan informasi tentang imbalan masa depan dari investasi sehingga dapat membantu mereka menilai pengembalian yang diharapkan dan risiko investasi mereka. Bagaimana informasi financial statement bisa digunakan investor untuk memprediksi future returns? Jawabannya ada pada konsep relevance and reliability yang dijelaskan pada conceptual framework. Relevant financial statement berarti laporan keuangan memberikan informasi kepada investor mengenai future economic prospect dari perusahaan. Sedangkan reliability information berarti informasi tersebut dapat diandalkan, atau informasi yang merepresentasikan secara tepat apa yang dimaksudkan untuk disajikan. Informasi tersebut harus lengkap, free from material error, dan netral. Decision Usefulness Approach untuk pelaporan keuangan menunjukkan bahwa akuntan harus dapat memahami masalah pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Penerapan teori keputusan pribadi terhadap keputusan investasi portofolio memberikan pengetahuan terkait kebutuhan investor yang rasional serta menghindari resiko. Investor membutuhkan bantuan informasi untuk menilai pengembalian yang diharapkan dari investasi serta risiko yang akan terjadi. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting serta hemat biaya bagi investor. GAAP memiliki peran yaitu menyediakan informasi yang dapat membantu investor memprediksi kinerja perusahaan serta hasil investasi di masa depan. Akuntan harus dapat menemukan trade-off yang berguna antara relevansi dan keandalan. Selain itu, akuntan juga harus mengingat karakteristik yang meningkatkan sehingga laporan keuangan memiliki informasi yang maksimal. Diskusi dan analisis manajemen atau MD&A dapat digunakan untuk meningkatkan pemberian informasi pelaporan keuangan serta peningkatan relevansi. Conceptual framework yang dibuat oleh IASB dan FASB dapat menunjukkan dengan jelas pengakuan tentang peran pelaporan keuangan dalam memberikan informasi yang berguna bagi investor. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai The Decision Usefulness Approach to Financial Reporting. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.